Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air. Hai. Oke Sobat Cupang, gimana kabarnya? Nah, ini lama sekali ya sudah saya belum upload video tentang cupang ya. Ini cupang saya belum saya rawat ya, hitungannya belum saya rawat karena yang merawat selama ini adalah istri saya dan anak saya ya Sobat Cupang. Jadi air belum diganti, kemudian banyak lumut, banyak juga yang pada mati ya Sobat Cupang. Nah ini contohnya Sobat Cupang, ini sangat kotor sekali ya kalau saya bilang. Nah ini, jadi sama sekali tidak saya rawat Sobat Cupang ya. Nah Ruh sama sekali Sobat Cupang. Oke. Nah, sebentar saya akan ganti airnya dulu ya Sobat Cupang. Nanti kita lanjut ke informasi cara ternak cupang atau cara mempercepat proses pembesaran pada burayak ya. Oke, jangan di-skip. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa bikin kopi biar mantap, biar asoy, geboy. Ahai. Nah ini sobat ya, baru saya mandikan ya pagi-pagi, agak seger semua nih sudah. Nah agak lincah. Oke, baik Sobat Cupang. Nah, sekarang sudah bersih semua ya. Artinya sudah saya ganti airnya. Mulai segar lagi ya. Sudah 1 bulan ya saya tidak ganti. Kurang lebih 1 bulan ya. Kalau saya bilang 1 bulan lebih sebetulnya. Nah, ini saya ingin membagikan tips atau cara ya. Menurut saya. Jadi artinya semua peternak itu caranya beda-beda ya Sobat Cupang. Jadi yang saya ingin bagikan adalah cara merawat burayak ya agar cepat besar dan bertahan hidup. Nah, hal yang terpenting yang dilakukan oleh peternak cupang pada umumnya adalah memperhatikan ya satu, air. Nah, seperti yang saya lakukan ini ya. Ini sangat sama sekali tidak boleh dicontoh ya. Artinya membiarkan si ikan cupang ini tidak diganti airnya sehingga menjadi kotor ya. Nah, seperti ini. Air tidak diganti, akhirnya si cupang banyak yang mati Sobat Cupang. Walaupun ada beberapa yang masih saya bilang tahan. Kenapa kita perlu mengganti air pada burayak ikan cupang ya, maksud saya, agar si air ini kandungan oksigennya tetap ada. Yang kedua adalah tidak muncul bibit-bibit penyakit atau bakteri. Nah, itu salah satu fungsi untuk kita mengganti air tepat waktu ya. Biasanya per berapa hari untuk burayak? Kalau saran saya untuk burayak umur 1 hari hingga 3 minggu ya untuk awal penggantian. Jadi awal penggantian burayak pertama kali airnya adalah di usia burayak umur 1 hari hingga 3 minggu ya. Artinya di 3 minggu itu baru kita ganti. Kemudian penggantian selanjutnya adalah kita berdasarkan kebutuhan. Boleh dilakukan setelah itu selama 2 minggu secara berturut-turut ya. Artinya sudah umur 1 bulan 1 minggu diganti lagi. Kemudian 1 bulan 3 minggu diganti lagi airnya ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas air ya Sobat Cupang. Nah ini
saya ingin sekalian memindah ya, artinya mengkategorikan si ikan cupang ini berdasarkan jenisnya. Nah, ini kebetulan sudah saya siapkan wadah air bersih ya. Ini bagian bawahnya saja, ini menggunakan plastik. Jadi kebetulan di dasarnya ini tidak bisa dibersihkan, tetapi plastiknya sudah bersih ya sobat cupang. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pakan ya sobat cupang. Artinya pemberian pakan ini sangat penting. Kalau terlalu banyak hasilnya akan bisa jadi seperti ini juga, merusak kualitas air ya. Nah, ini terlalu banyak. Jadi pakan yang tidak dimakan oleh burayak akan menjadi kotoran atau bahkan bisa menjadi bibit penyakit atau bakteri atau virus. Itu yang terpenting. Nah, usahakan usia dini memberikan pakan adalah pakan hidup ya sobat cupang. Nanti kalau memang sudah dia bisa memakan pakan industri seperti pelet, baru kita tambahkan pelet atau kita selang-seling. Di pagi hari menggunakan pakan hidup, di sore hari kita menggunakan pelet. Pakan hidup yang baik biasanya untuk burayak 4 hari sampai 1 bulan adalah kutu air Artemia. Bisa juga menggunakan infusoria ya sobat cupang. Kecuali dia sudah bisa memakan jentik nyamuk, nanti di umur 3 minggu dan seterusnya segera ganti dengan jentik nyamuk, karena jentik nyamuk ini mempercepat proses pembesaran pada burayak ikan cupang. Nah, ini sebenarnya usianya hampir sama ya, 3 kolam ini. 3 kolam ini, 3 lubukan maksud saya. Hampir sama, cuma di sini bervariasi ya besar kecilnya si cupangnya. Nah, ini agak besar dan ini sangat kecil, karena setiap cupang itu cara makan atau agresivitas untuk makan itu bermacam-macam ya. Ada yang sangat agresif sekali untuk makanan, ada juga yang tidak. Jadi biasanya yang kerdil ya tetap kerdil, yang besar malah tambah cepat besar, seperti itu. Yang ketiga adalah wadahnya ya sobat cupang. Wadah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena wadah yang cukup besar harusnya dipenuhi oleh banyaknya ikan cupang atau burayak ikan cupang. Jadi si burayak ini lebih leluasa untuk kesana kesini ya, artinya bebas dia beraktivitas. Nah, seperti ini sudah cukup sebetulnya ya kapasitasnya. Burayak yang sedikit seperti ini kapasitasnya sudah cukup untuk menampung ya, artinya tempat menyesuaikan dengan jumlah si anakan ikan cupang atau burayak ikan cupang. Yang kedua adalah hindari ya sobat cupang, hindari tempat-tempat yang memang dapat mengganggu keberlangsungan ikan cupang. Sebetulnya yang saya lakukan ini adalah darurat. Nah, ini kemarin saya karena kekurangan wadah sehingga saya harus memberikan plastik langsung dengan alas. Ini sebetulnya bisa dilakukan ketika cuaca tidak ekstrim ya, artinya tidak begitu dingin terus satu musim hujan, atau bahkan nanti panas nanti dingin. Ini bisa kita lakukan pada saat cuaca tidak begitu panas, artinya cuaca udara luar, suhu di udara luar itu sekitar 25 derajat hingga 29 derajat. Ini bisa dilakukan langsung dengan tanpa menggunakan alas, artinya bersentuhan langsung dengan lantai ya sobat cupang. Nah, seperti ini harusnya dia ya, tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Nah, itu saja tipsnya. Oke sobat cupang, nah ini tambahan saja. Jika ingin si ikan cupang ini cepat besar, satu lagi mungkin ini tips yang saya berikan ya untuk sobat cupang adalah kita secepat mungkin ya memisahkan antara yang dominan, artinya yang lebih besar seperti ini, pindah ke tempatnya yang baru ya sobat cupang. Nah, seperti ini dipindahkan saja, disortir ya sobat cupang. Kenapa? Karena yang besar ini begitu diberi makan atau diberi pakan, dia akan dominan untuk lebih cepat memakan atau lebih banyak menampung makanan, sehingga yang kecil ini
kadang tidak dapat ya. Nah ini jauh sekali ya. Nah kadang yang kecil ini tidak dapat makanan atau bahkan sedikit sekali memperoleh makanan sobat cupang, sehingga pertumbuhan si cupang ini tidak merata. Artinya yang besar tambah besar, yang kecil tetap kecil. Oke sobat cupang, nah sebaiknya disortir, dipindahkan per besar ukuran si cupang atau per size nya ya. Oke sobat cupang, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe. Oh ya sobat cupang, gimana kopinya? Kalau belum habis kopinya disikat habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada masukan atau komentar jangan segan-segan komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.